Ya, ketemu lagi. Untuk kali ini mau bahas tank lagi ya, tank lagi. Untuk kali ini tank OHS dengan skill T4. Jadi minimal level 150-an itu udah bisa copy build ini 100%. Dan aku nggak ambil T4 kenaik atau skill kesatria karena T4 kenaik itu kebuka di level 200. Jadi misal mau copy ini buat orang yang baru main pun bisa. Maksudnya yang baru bener-bener main buat newbie ya bisa. Kalau yang udah lama main pengen nyoba tank bisa, malah bahkan lebih enak lagi karena skillnya udah kebuka semua. Terus ini ku bikin seminim mungkin dari equip skill, dan bukan equip yang limited event atau susah dicari. Ini semua gampang dicari dan murah. Budgetnya paling 1-2 M, 1,5 M mungkin nggak nyampe lah. Karena emang ini ku bikin seminimal mungkin biar gampang di copy lah. Soalnya biasanya nih orang habis lihat build yang di share gitu kan, pasti bilang equipnya limited event, equipnya susah dicari, equipnya elite. Pasti ya gitu. Yang salah bukan yang share build, yang salah cara pandang lu, cara pikir lu yang salah. Kalau emang lu nggak punya dan lu nggak bisa cari, ya nggak usah cari. Pakailah equip yang lain, sesuaiin stat apa yang penting biar bisa nge-build juga, bukan malah teriak elit. Jadi makanya ini ku bikin seminim mungkin, semurah mungkin biar bisa di-copy semua orang. Biar cara pandang lu berubah. Dan ini karena build seminim mungkin, jadi ini masih bisa dikembangin. Misal budgetmu lebih gede atau equip lu lebih GG, ya itu jauh lebih baik. Untuk equip dan budget sendiri buat tank cuma buat biar lebih nyantai saat mainnya. Karena tank buildnya makin GG equipnya, makin mahal equipnya, otomatis makin keras tanknya. Semakin keras tanknya, makin jarang pakai skill PDF, skill parry. Jadi kayak semua damage dimakan mentah-mentah pun nggak begitu berasa. Jadi perbedaannya antara tank yang equipnya GG dan equipnya murah cuma di bagian nyantainya aja. Untuk build skill dan equip, stat dulu ya. Statnya aku ambil MTL fit karena ya tank OHS, jadi kejar fit yang banyak biar HP-nya tebel. Terus buffland aku makannya ini aku nggak masak sama sekali, ini aku nyolong semua. Max HP karena kalau nggak makan max HP 5.000 ini HP ku cuma 7.000, jadi aku ngerasa 7.000 itu kurang. Jadi makanya aku makan max HP. Misal HP lu udah banyak, lu nggak perlu makan max HP, makanlah magic resist. Ini kenapa aku makan physical resist bukan magic resist? Karena rata-rata basic attack boss itu damage-nya fisik, jadi jaga-jaga kalau PDF-nya telat itu nggak begitu sakit atau nggak langsung mati. Terus misal HP lu cukup, ya ini makan magic resist sama physical resist. Regislet nggak pakai sama sekali. Skill Stargem nggak pakai sama sekali. Terus dari skill, untuk ini dulu, material skill ini kan bekas tankku yang level 1 buat di Kurdel dulu itu yang pernah aku record. Ini di material skill makan 27 skill point, jadi nggak perlu ambil ini. Jadi total penggunaan skill pointnya ini kan 185 kurangi 27 itu 158. Jadi dengan skill point 158 udah bisa copy build ini 100%. Ini juga levelku masih 125. Jadi misal lu buildnya di level 150, karena buat open T4 dari skill-skillnya ini minimal 150, itu otomatis skill point lu bakal sisa. Oke, lanjut.
Blade skill, aku ambil hard hit buat interrupt Gidik atau flinch 100% di level 10. Terus Warcry level 10 ini buat aggro sama ngebuff party, nambah 10% attack. Shoot skill aku ambil decoy atau tembakan pengumpan di level 10 buat AMPR. Magic skill aku ambil power wave level 1 atau gelombang kuat. Kenapa aku ambil ini? Biar basic attack-nya agak jauhan dikit. Jaga-jaga kayak di version kadang di bawah kaki ada duri, di Arachi di bawah kaki kadang ada duri. Nah itu power wave ini sangat membantu. Juga kadang di boss yang lari-lari itu kan kita nggak mungkin ngandelin decoy buat AMPR. Jadi basic attack kita kalau jauh, jadi boss lari-lari kita nggak terlalu kesusahan dalam ngisi MP. Terus material skill yang tadi udah dibahas, yang tadi ya shield skill. Shield masterin level 10 biar nggak ada penalti ASPD waktu kita pakai shield. Shield cannon level 10 buat interrupt stun. Tadi kan Gidik pakai hard hit, stunnya pakai ini. Shield uppercut ini level 10 buat tumble atau interrupt jatuh. Ini mau ambil ini atau Sonic Thrust bebas, tapi aku prefer lebih pilih ke ini karena misal ini tank mau dibikin ganti senjata bowgun pun enak karena shield uppercut ini level 10 buat semua senjata, interruptnya tumble 100%, sedangkan Sonic Thrust cuma buat OHS yang 100%. Tapi kalau mau ambil Sonic Thrust nggak apa-apa, Sonic Thrust enaknya jaraknya lebih jauh daripada shield uppercut. Terus Guardian level 10 buat aggro. Sebenarnya ada dual shield, cuma aku nggak ambil. Terus kalau sisa skill point banyak ya pakai ambil magical shield sama force shield. Ini nambah physical resist, ini nambah magic resist. Kalau mau dual shield boleh nggak? Boleh. Cuma gameplaynya nanti agak beda. Soalnya dual shield lebih berani makan damage karena ini auto guard. Sedangkan gameplayku sendiri nggak pakai guard, jarang pencet guard, malah mungkin nggak pencet. Kenaik skill yang aku ambil cuma PDF. PDF ini buat nge-parry atau mengenolkan damage yang masuk selama animasi PDF-nya. Jadi misal ada damage masuk, kita harus pencet PDF ini tepat waktu biar damage boss-nya nggak masuk, biar damage boss-nya nggak sakit. Ya nggak sakit orang nggak masuk. Jadi PDF ini skill paling penting buat survive-nya. Ini MP-nya 100, tapi harus tepat waktu pencetnya, dan itu butuh latihan. Kenaik stance ini aku ambil level 10, ini nambah aggro, nambah fit, nambah nambah reduce fractional damage. Walaupun ini durasi 6 menit tapi aku spam karena ini buat opener combo spam aggro. Kalau ini udah kebuka bisa ambil kenaik remedy ini. Ini kalau lu habis pakai kenaik stance, nanti selama durasi kenaik stance ini lu kena damage, nanti ada beberapa persen damage yang masuk di convert jadi heal. Pas lu pencet kenaik stance lagi. Terus dari skill lain yang perlu diambil ini provoke, ini opsional bisa diambil. Misal aggro lu lepas, lu bisa tarik aggro lagi pakai provoke ini lumayan efektif. Terus Sonic Thrust ini yang gue maksud tadi buat tumble. Kalau mau ambil ini boleh, ambil yang shield uppercut juga boleh, ambil salah satu aja karena fungsinya sama. Terus kalau misalnya ini udah kebuka dan skill pointmu ada, ambil Kenaik Will ini level 10 sama Varet level 10. Cuma aku nggak ambil karena itu juga kebukanya di level 200 lebih. Monofuku aku ambil Sukuchi biar jadi Superman buat ngedas ke musuh. Partisan aku cuma ambil Frontliner ini level 1 atau biasanya aku nyebutnya Warcry kuning. Ini level 1. Kalau skill pointmu ada bisa ambil di level 10. Terus sebelahnya ini level 10. Sebelahnya ini nambah HP kayak 3000 tapi berdasarkan levelmu. Jadi seiring levelmu naik nanti HP-mu naiknya tambah banyak. Tapi di level 280 tuh nambahnya cuma sekitar 3000 di level 10. Terus ini juga nambah physical resist. Yang ini juga nambahnya magical barrier ini physical barrier. Terus juga naikin aggro. Tapi secara fungsi di gameplayku ini cuma buat opener combo.
udah. Oh, untuk skill partisan sendiri bisa didapat dari NPC yang ini, Lepage. Ini mapnya di Hora Diomeda. Cari aja yang namanya Lapaki ini, Lepage. Nggak tahu bacanya gimana. Terus quest ini minimal 170 baru bisa ambil questnya. Itu nanti lawan demonic quasar, lakuin kayak biasanya pas MK. Kalau emang nggak bisa ngekill di div normal ya diturunin ke isi. Kalau lu ngerasa jagoan mau ngelawan div ulti ya silakan, cuma nggak ngaruh, sama aja rewardnya. Terus udah skill. Untuk Regislate nggak pakai Regislate sama sekali. Stargem juga nggak pakai Stargem sama sekali, emang biar gampang di copy. Untuk combo cuma ada 3. Ini untuk combo open battle. Untuk opener sendiri bisa diganti, bisa shield uppercut atau shield cannon tergantung bosnya. Kalau Kusto, Arachi, Verzen itu pakai shield cannon, kalau Mimyu itu pakai shield uppercut. Jadi lihat-lihat bosnya. Kalau bosnya awal nggak bisa di stun ya pakai tumble. Kalau awal bisa di stun ya pakainya stun. Terus ini combo buat spam aggro. Openernya ke next stance. Terus Warcry, terus frontliner. Untuk ini combo decoy. Kenapa decoy ku pisah dari combo open battle? Karena di boss Kusto kadang miss walaupun CR kita cukup. Soalnya Kusto punya kayak absolute evasion. Jadi emang bos itu ngeselin. Di Kusto itu emang ngeselin. Jadi makanya aku pisah. Dan aku juga nggak suka gameplay combo panjang. Takutnya pas kita lagi asik nge-combo panjang, terus ada serangan bos yang mematikan, malah mati tank kita. Jadi mending combo pendek-pendek aja. Terus juga biar nggak gabut mencet-mencet combo selama battle. Terus equip sendiri aku pilih equip yang paling mudah didapat dan paling murah, jadi biar di copy pun gampang. Tapi perlu diingat, ini cuma bare minimumnya, kayak minimal build-nya. Yang penting stat yang perlu itu harus dipenuhi. Jadi misal mau dikembangin dengan equip yang lebih bagus, ini bisa banget biar ngetank lebih nyantai juga dan lebih aman. Untuk Ava aku nggak pakai sama sekali ya, ini cuma buat tampilan doang. CSPD 10 nggak ngaruh. Ava itu yang nambah 3 bagian ini, bottom, top, sama aksesoris. Buat yang paling atas ini nggak masuk ke stat. Jadi kalau ada orang yang bilang ini masuk ke stat, jangan ditemenin, dah tinggalin aja, tinggal lari. Balik ke equipment. Senjata ini Toy Hammer, drop Potom Nightmare. Ini drop udah sama kristalnya, dan kristalnya ini bagus buat tank. Ada aggro dan fractional barrier, walaupun min 5% HP cuma nggak begitu ngaruh. Beda sama yang bor ini. Bor ini kristalnya ampas, jadi wajib dibuang. Kalau yang Toy Hammer ini bisa dipakai dan malah bagus. Untuk shield pakai drop version atau craft pun bisa, craft NPC. Kalaupun mau cari yang drop version ini pun nyarinya gampang. Dan buat cari bantuan nyari drop shield dari version ini pun gampang, banyak yang mau bantu daripada buat nyari bantuan nyari shield down ini. Rata-rata males sih suruh nyari, disuruh bantu nyari kayak gini tuh. Jadi seadanya aja yang paling gampang ini, craft pun bisa. Untuk armor kenapa aku pakai Bagmail atau Zirah Perpagan? Karena ini paling gampang. Materialnya pun gampang, bisa di craft di NPC. Misal nggak ada nggak ada yang bantu pun craftnya pun lumayan murah harganya. Kalau mau pakai armor lain boleh. Ini non event juga, tapi ini drop Venena meta. Dan ngajak orang buat kesana farming ini armor itu susahnya minta ampun, karena emang bosnya susah, HP-nya berlapis-lapis. Atau pakai Sterile Factor ini juga boleh. Ini lebih mustahil lagi karena ini bos limited event dan belum tentu setahun sekali ada lagi. Mungkin Juli besok ada lagi, tapi mungkin ya nggak menjamin ada. Bisa aja bos baru. Terus atau pakai ini drop Bang Rudon. Ini eventnya udah kelar kemarin, jadi ini nggak bisa di farming. Jadi solusinya cuma pakai Bagmail ini. Misal pun yang lain ya punya lu armor apa pakai aja. Yang penting capable buat jadi buat tank. Ada resistnya, ada
misal ada CR ya bagus, ada element resist ya bagus, atau enggak yang enggak even drop Zappo itu juga bagus, terserah punyanya yang mana, pakai aja. Ini cuma minimalnya. Terus topi pakai Charming Lips, ini non slot, harganya cuma 50.000. Ini penting karena ada stat kayak gini, statnya ini penting semua dan kepake semua, dan ini non slot aku pakainya. Untuk ring bisa pakai yang kemarin ku share, yang build yang kemarin itu Glowing Sea Talisman Issei Toys, karena cuma butuh stat 5% element resistnya. Cuma Glowing Sea Talisman 1 slot kan 200.000 ya. Buat yang lebih hemat aku pakai Sakura Bear Charmstone, ini cuma 50.000 satu slotnya. Isinya tetap E-Toys, jadi build ini yang paling mahal beli E-Toys-nya itu 1M. Kalau sama full gagonnya 800.000. Cuma kalau full gagonnya balik kan bisa dijual lagi, atau nggak pinjem aja terus gacain, siapa tahu nggak pecah. Kalau pecah ya ganti. Jadi total belinya ini nggak sampai 2M. Kalau full gagonnya balik malah nggak sampai 1,5M. Terus karena tank ya butuh defense, jadi shield, armor, dan topi itu wajib plus S. Terus untuk kalkulasi stat yang penting yang selalu gue bilang, ini CR totalnya 135, dari senjata ini 100, dari E-Toys-nya 40% itu setara 10 CR, jadi 110. Base CR car itu 25, itu bawaan layer, jadi total 135. Untuk element resist sendiri ini MTL 255, jadi 75% element resist, ditambah dari Charming Lips ini 20%, jadi totalnya 95%, ditambah dari cincin ini ada 10%, jadi totalnya 100 lebih malahan. Tapi 100 sama 100 lebih itu nggak ada bedanya. Kalau mau pakai Glowing Sea Talisman ini pun cukup. Untuk misal mau dikembangin senjata bisa pakai Drop Rudis atau senjata lain yang CR-nya cukup dan stat tanknya lebih bagus. Ini cuma minimalnya doang. Untuk shield bisa diganti juga. Untuk armor pun bisa diganti, misal senjata mau ganti kristal bisa diisi Rupotum. Untuk armor misal mau ditambah kristal bisa Krustor, Gurdel, atau apa, Krustal sama Gurdel sih kalau di armor biasanya. Atau kalau mau lebih tebel HP-nya bisa diisi Vilrokas. Untuk topi sendiri karena nggak pakai stat lagi, jadi kalau mau nambah ASPD pakainya Amargon, jangan Gurdu. Karena Gurdu ASPD persen, sedangkan tanpa stat lagi base ASPD-nya kecil, jadi misal ditambah yang persen nambahnya dikit, jadi mending ASPD flat pakainya Amargon. Atau nambah resist bisa pakai Yashiro Azuki Mam kalau nggak salah, atau bisa dicek di papan yang nambah resist. Terus atau nggak pengen nambah agro bisa diisi Dax Machina atau di-upgrade ke Trokostida. Untuk ring sendiri misal pakai ring Gedang Tunggul atau yang lain itu butuh wall kisah, atau mau stat element resistnya ditutup di tempat lain juga bisa. Yang pasti kalkulasikan CR 135 dan element resistnya 100%. Untuk build ekip udah lengkap. Ini buat penutupan aku share gameplaynya di bos jalur leveling. Oh ya, disclaimer juga, tiap aku tes di bos leveling gini aku selalu request ke temanku, ke DPS-nya untuk kill yang agak lama, yang 1 menit lah. Jadi biar ngetengnya lebih berasa. Soalnya ngeteng kalau FK itu tanknya nggak kerja. Kayak gimana ya? Ya baru ngagro doang awal terus bosnya mati. Jadi berasa nggak kerja. Terus juga misal mau di copy biar relate kan, soalnya nggak setiap party dapat yang FK. Jadi makanya selalu aku kalau tes request ke DPS-nya jangan di kill cepet-cepet. Jadi bukan karena DPS-nya nggak ada damage nge-killnya sampai 1 menit, tapi emang aku yang request. Biar misal di copy terus lu dapat party nggak FK, jadi nggak panik. Emang build ini kalau bisa mainnya, makanya aku selalu bilang tank itu butuh belajar, itu bisa survive lama. Sekian, silahkan nonton
gameplay videonya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon di komen. Kalau mau request build mungkin bisa di komen. Kalau emang aku bisa buildnya pasti aku share. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu.